Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar ini dengan Ibu Muna? Ya, benar, Mbak. Saya di sini perawat Lina. Di sini saya akan penyuluhan tentang penyakit pencernaan. Di sini saya akan mengambil tema yaitu penyakit gastritis. Di sini saya akan penyuluhan kurang lebih waktunya 10 sampai 15 menit. Ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Tadi tentang penyakit apa ya? Penyakit gastritis, Ibu. Itu penyakit apa? Ya, nanti saya akan jelaskan ya, Bu. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu penyakit gastritis. Ya, penyakit gastritis itu merupakan atau termasuk dalam penyakit pencernaan ya, Bu. Di sini yang pertama, pengertian dari penyakit gastritis itu tersebut. Penyakit gastritis merupakan kondisi di mana lambung mengalami peradangan dan pengikisan pada bagian permukaan mukosa lambung. Apakah sudah jelas, Ibu, pengertiannya? Nah, selanjutnya, materi selanjutnya, penyebab penyakit dari penyakit gastritis tersebut. Di sini saya akan menjelaskan beberapa saja ya, Bu. Yang pertama yaitu memakan makanan yang pedas. Jadi seseorang yang makan makanan yang pedas tidak sesuai dengan aturan atau keseringan memakan makanan yang pedas dapat mengalami penyakit gastritis tersebut. Yang kedua, makan tidak teratur. Ya, yang kedua ini yaitu kalau kita makan tidak teratur, tidak sesuai jam atau semutnya kita atau ketika kita ingat atau yaitu tidak teratur lah, tidak sesuai jam, itu dapat mengakibatkan penyakit gastritis. Yang ketiga yaitu stres yang berlebihan. Mengapa stres berlebihan dapat mengalami penyakit gastritis? Yaitu kalau orang yang mengalami stres itu kan tapi karena orang itu banyak pikiran, stres, jadi kadang orang tersebut lupa makan atau jadi nafsu makan itu berkurang, jadi tidak enak untuk makan. Yaitu jadi orang yang stres berlebihan itu dapat mengalami penyakit gastritis. Yang materi selanjutnya yaitu gejala-gejala penyakit gastritis. Yang pertama, orang itu mual dan muntah. Di sini orang yang sudah mengalami penyakit gastritis tersebut sering mual dan muntah. Dan mual dan muntahnya itu kadang lebih parah daripada orang yang baru hamil atau hamil muda itu loh, Bu. Jadi orang yang mempunyai penyakit gastritis tersebut mual dan muntahnya itu kadang lebih parah daripada orang yang hamil. Yang kedua yaitu nyeri pada ulu hati. Jadi orang yang sudah mengalami penyakit gastritis itu pasti mengalami nyeri di ulu hati, dan itu nyerinya itu kadang tidak cuma skala 1 atau 2, tapi yang mengalami penyakit gastritis itu kadang bisa lebih dari nyerinya itu lebih dari 1 atau 2. Yang ketiga yaitu kembung. Jadi orang yang sudah mengalami penyakit gastritis itu lebih sering kembung, walaupun dia tidak minum air yang banyak atau dia tidak dari berpergian, tapi orang yang sudah mengalami penyakit gastritis tersebut dia akan lebih sering kembung. Kan biasanya kalau orang sehat kembung kan mungkin karena kita kebanyakan minum air, atau kita karena dari jalan, atau kita dari berpergian karena kena angin jadinya kita kembung. Tapi kalau orang yang sudah mempunyai penyakit gastritis tersebut, orang itu akan lebih sering kembung. Yang materi selanjutnya yaitu pencegahan dari penyakit gastritis tersebut. Yang pertama yaitu
mencegahnya, yaitu kita menghindari makanan yang pedas. Di sini sih boleh kita makan makanan yang pedas tapi sesuai porsi, dan itu jangan sering-sering lah kita makan makanan yang pedas, jadinya kita bisa terhindar dari penyakit gastritis tersebut. Yang kedua yaitu menghindari makanan yang berminyak, ya itu jadinya kita itu jangan sering-sering lah makanan yang berminyak. Kita ya boleh kita makanan yang berminyak, tapi jangan, yaitu sesuai porsi saja. Yang ketiga, hindari stres yang berlebihan. Jadinya kita kalau ada masalah atau kita sedang banyak pikiran, ya itulah hindari. Kita jangan sampai kita karena banyak pikiran atau kita sedang ada masalah, hindarilah kita supaya kita itu tidak sampai stres begitu ya Bu ya. Ya, jadi di sini kalau penyakit gastritis tersebut sudah parah, itu bisa menyebabkan komplikasi. Jadi penyakit gastritis tersebut jangan dibiarkan atau jangan dianggap enteng. Kalau penyakit gastritis tersebut cuma penyakit peradangan di lambung, jangan gitu ya. Ini kalau bisa menyebabkan komplikasi penyakit gastritis. Yang pertama, kita bisa terkena kanker lambung. Ya, jadinya itu kan kanker lambung kan sangat berbahaya bagi kita gitu loh. Jadi kalau penyakit gastritis ini sudah parah, kita bisa terkena penyakit kanker lambung. Yang kedua, kita juga bisa anemia. Kita bisa kekurangan darah karena penyakit gastritis ini. Karena penyakit gastritis ini sudah sudah parah, jadi kita juga bisa kekurangan darah atau kita bisa terkena penyakit anemia. Yang ketiga, kita juga terkena gangguan penyerapan zat-zat makanan. Jadi gini Bu, seumpama kita sudah makan makanan yang 4 sehat 5 sempurna begitu ya, terus itu kayak sia-sia gitu loh makanan yang kita makan 4 sehat 5 sempurnanya itu, kita tuh sudah intinya sia-sia karena yaitu lambung kita itu sudah tidak terganggu dalam penyerapan zat-zat yang bergizi yang kita makan itu terganggu. Jadinya kayak kita semuanya makanan setiap hari lah sehat terus, tapi karena penyakit gastritis ini sudah parah, jadinya zat-zat yang kita makan, zat-zat intinya vitamin, intinya semualah yang kita butuhkan dalam tubuh itu penyerapannya itu tidak maksimal. Jadinya kita tuh kayak ya itu makanan yang 4 sehat 5 sempurna itu kayaknya sia-sia dalam tubuh kita gitu loh, nggak ada efeknya gitu loh. Jadinya penyakit gastritis ini ya itu jangan dianggap sepele atau ini cuman penyakit kayak gitu doang gitu ya Bu. Sekian materi penyakit gastritis yang saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam saya menjelaskan pengertian penyakit gastritis ini ya Bu. Jika ada yang ingin ditanyakan tentang penyakit gastritis tersebut, saya beri waktu 1-5 menit ya Bu. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan tentang penyakit gastritis ini Bu. Ya udah, saya mau bertanya. Ya. Semisal kan saya udah terkena penyakit itu. Ya. Terus gimana cara saya mengurangi gitu biar enggak parah begitu ya Bu. Yang pertama Ibu itu nggak sering atau suka makanan pedas nggak Bu? Suka banget. Yaitu gini ya Bu, Ibu pertama harus niat, karena Ibu sudah mempunyai penyakit tersebut, yaitu hindarilah, maksudnya ya nggak menghindari tapi kuranginlah porsi makan pedas Ibu gitu ya Bu. Ininya juga niat lah kalau begitu, intinya niat dulu, saya harus mengurangi makanan pedas supaya saya penyakit gastritisnya ini supaya tidak parah, supaya tidak menjadi komplikasi begitu ya Bu. Terus yang kedua yaitu Ibu pola makan atau makanan yang Ibu makan sebaiknya yang 4 sehat 5 sempurna supaya pencernaan Ibu, lambungnya Ibu itu
apa ya, supaya nutrisi, supaya pencernaan ibu lancar begitulah. Yang ketiga, perbanyak minum air putih ya Bu. Jadi insya Allah, ya itu yang pertama, kalau ibu suka makanan pedas ya ibu kuranginlah sedikit demi sedikit. Eh, Jangan terlalu sering makanan-makanan pedas begitu. Dan juga ibu jangan banyak pikiran, nanti kalau ibu banyak pikiran malah stres kan, juga itu mempengaruhi penyakit ibu, jadinya dikurangin ibu banyak pikirannya. Itu penjelasan dari saya, apakah itu sudah jelas Bu? Ya, sudah jelas sekali. Makasih ya Bu. Saya akhiri penyuluhan ini ya Bu. Terima kasih atas waktunya Ibu sudah mau penyuluhan dengan saya. Ya, sama-sama Mbak. Saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.